Halo semuanya, nama saya Nada Nikita Sitohang dengan NIM 1212693 dari program studi farmasi angkatan 2021. Jadi di sini saya akan memberikan tips atau kiat yang penting untuk pengembangan critical thinking pada mahasiswa. Sebelum kita membahas tips atau trik ini, kita harus memahami betul apa sih yang dimaksud dengan critical thinking. Critical thinking juga bisa disebut dengan berpikir kritis. Menurut Edward M. Glaser, berpikir kritis adalah proses berpikir dengan menganalisis fakta-fakta sehingga membentuk suatu penilaian tertentu. Dengan kata lain, berpikir kritis membutuhkan bukti-bukti yang mendukung agar suatu argumen dapat dipercaya. Seringkali saat kita mendengar kata critical thinking, orang langsung berpikiran dengan kata kritik. Padahal sebenarnya kata kritik dan critical thinking merupakan hal yang sangat berbeda. Manfaat critical thinking di dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak. Yang pertama, kita dapat memecahkan masalah. Yang kedua, kita dapat membuat keputusan dengan matang atau secara dewasa. Yang ketiga, kita dapat memutuskan apa yang harus kita percaya, apa yang harus kita lakukan. Berikutnya, kita juga dapat melakukan sebagai refleksi diri. Berikutnya, kita juga dapat memanajemen waktu. Dan banyak lagi. Karena begitu banyak manfaat critical thinking dalam kehidupan sehari-hari, maka critical thinking sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa. Oleh sebab itu, dibutuhkan tips atau kiat untuk meningkatkan atau mengembangkan critical thinking pada mahasiswa. Yang pertama yaitu memiliki banyak pertanyaan. Memiliki pertanyaan yang banyak menandakan seseorang itu sering berpikir akan suatu hal atau masalah. Meskipun pertanyaan yang dimiliki yaitu pertanyaan yang sepele ataupun pertanyaan yang tidak masuk akal. Justru pertanyaan yang tidak masuk akal itu akan melatih kemampuan otak kita untuk berpikir secara terlatih. Contohnya saja, jika dulu tidak ada yang memiliki pertanyaan mengapa buah apel dapat jatuh dari pohonnya, maka sekarang kita tidak akan memiliki hukum gravitasi. Yang kedua, menggali informasi. Setelah kita memiliki begitu banyak pertanyaan tentang suatu hal ataupun masalah, langkah selanjutnya adalah kita mencari jawaban ataupun menggali informasi. Baik melalui pendapat ahli dari seorang dosen ataupun profesor atau dari buku bacaan, ataupun kita dapat menerima informasi dari lingkungan sekitar kita. Sebab informasi inilah yang akan berguna untuk kita analisis secara sistematis dan objektif. Menulis atau mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi mengumpulkan informasi dengan cara menulis merupakan hal yang paling efektif karena dapat menyusunnya secara sistematis. Langkah ini sama pentingnya dengan langkah sebelumnya, agar mengumpulkan informasinya tidak tercecer ataupun tidak berantakan. Yang keempat, menganalisa informasi atau data. Analisa ini bertujuan untuk mencari kemungkinan yang ada untuk bahan pertimbangan dalam hal pembuat keputusan. Setelah kita menganalisa informasi atau data, kita akan menemukan beberapa solusi penyelesaian. Setelah mendapatkan solusi penyelesaian, kita akan melihat baik atau buruknya suatu keputusan. Yang kelima, pertimbangkan keputusan dan implikasinya. Langkah terakhir adalah mengambil keputusan dari beberapa solusi yang telah ditemukan dari langkah sebelumnya. Dalam mengambil keputusan, kalian juga harus memikirkan implikasi atau akibat apa saja yang akan terjadi jika kalian mengambil keputusan tersebut. Sebaiknya kalian mengambil solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gunakan pemikiran yang logis, sistematis, dan objektif dalam menyelesaikan permasalahan. Demikianlah tips atau kiat untuk mengembangkan critical thinking terhadap mahasiswa. Terima kasih semuanya.